Berhenti di sini sambil nunggu pengendara dari kanan. Kita akan setengah kopling misalnya ya. Nih, ini gak mundur mobil ya, gak maju gak mundur. Kalau kita salah angkat misalnya terlalu ke bawah, ini mundur. Masuk I1, lepas rem tangan, angkat kopling ya, angkat, mobil jalan nih kan ya. Selamat datang di channel Jalan Lurus Bos. Video kali ini saya akan masuk ke jalan raya bos ya. Dan mau ke jalan raya agak nanjak sedikit. Biasanya kalau kita full kopling tanpa rem mundur, kita tanpa kopling tanpa rem mundur. Jika kita angkat setengah kopling tidak mundur bos. Dan hari ini saya akan pergi ke jalan raya, akan ganti bannya bos ya. Ban ini sudah tipis dan saya ganti ban sama velgnya. Dan bagaimana saya melewati ke jalan raya sampai nyampe ke tokonya, simak videonya sampai selesai bos ya. Oke, hari ini saya akan ganti velg bos dan ban dengan ukuran velgnya ukuran 15, ring 15, dan ban saya pakai SX2 ukuran 195 per 55 R15 ya. Dan produksinya, tanggal produksinya ini di sini bos ya. Kalau ban nih ada 4 digit di sini ya. Ini 39 artinya minggu ke 39 produksinya bos ya. Dan 23 ini tahunnya. Yang saya pakai sekarang velgnya R15 juga, cuma ukuran ban yang beda dengan yang ini bos ya. Ukuran ban ini saya pakai 195 cuma per 65 ya. 65 ini artinya tingginya ban sini bos. Jadi nanti mungkin agak pendekan sedikit sini ya. Cuma bannya lebih ngotak yang ini. Bagaimana nanti selesainya ya. Jadi kayak apa? Ini kalau pakai ukuran 195 per 65 terlalu tinggi, akhirnya natap ke fender kalau jalannya nggak rata bos. Pertama kita masuk I1 ya, full kopling. Kita harus tahu di mana letak setengah koplingnya bos. Kita angkat lagi, ini getar mobil berarti ini setengah kopling. Jadi kalau nanti di tanjakan depan nggak terlalu nanjak sih, cuma nanjak sedikit, biasanya mundur. Kalau kita full kopling mundur, langsung gas mundur kalau gasnya sedikit. Jadi caranya nanti kita angkat setengah gini nggak bakalan mundur mobil, gak maju gak mundur. Oke, kita akan coba aja ya. Ini kan udah tahu caranya, setengah koplingnya di mana ini. Dan angkat, ini getar mobil. Kemarin ada yang komentar gak getar di mobil katanya. Pasti getar bos, kita angkat aja, nanti bunyi grek berarti getar itu. Tidak mobil pasti kok kalau manual ya. Dan posisi ini di rem tangan. Coba saya akan turunkan rem tangannya, mundur mobil ya. Jika saya angkat setengah kopling, baru rem tangan yang dilepas, gak mundur mobil. Nah, di sini gak mundur mobil ya. Kalau kita full kopling mundur ini mundur sedikit. Nah, itu mundur. Caranya kalau kita posisi parkir seperti ini di agak nanjak atau agak rata, jalannya kita angkat setengah kopling, turun rem tangan, baru tambah gas, atau kita angkat setengah koplingnya jalan mobil bos. Nah, posisi AC nyala ini ya. Nah, ini jalan mobil ya. Ini tanpa gas. Karena masuk gang sempit sedikit. Depan ada polisi tidur. Polisi tidur. Biasanya mati bos kalau polisi tidur ini. Kalau pemula biasanya mati polisi tidur. Kan biar gak ada hentakan gitu, kita full kopling, angkat setengah lagi, full kopling lagi,
Angkat setengah lagi. Angkat setengah. Ini nanjak, bukan nanjak, polisi tidur. Lah, ini polisi tidur ya. Oke, kita lepas semua ya. Ini kan mau ke jalan raya. Ini agak nanjak sedikit bos. Kita bel dulu ya. Takut ada orang. Di sini kita akan stop. Getarin mobil. Di sini saya jika lepas, ini saya netralkan dulu ya. Ini saya lepas rem, mundur mobil ya. Ini mundur ya, mundur ya. Jadi caranya biar tidak mundur, kita setengah kopling aja mas. Setengah kopling ya, ini setengah kopling. Mobil gak mundur, gak maju. Angkat lagi, maju nih mobil, maju ya. Kita akan berhenti di sini sambil nunggu pengendara dari kanan. Kita akan setengah kopling misalnya ya. Nih, ini gak mundur mobil ya, gak maju gak mundur. Kalau kita salah angkat misalnya terlalu ke bawah, ini mundur. Angkat kopling cuma terlalu sedikit, kita angkatnya mundur. Kalau kita angkatnya lebih dari atau kurang dari setengah koplingnya, mobil ini akan mundur bos. Jadi yang benar kita angkat di mana getaran mobil itu ya. Coba kalau sampai getar mobil, kita lepas rem kaki. Di sini mobil tidak mundur dan tidak maju ya bos ya. Kalau terlalu banyak angkatnya biasanya maju. Kalau udah pas setengah kopling ini ya. Ini udah pas setengah koplingnya. Ini cuma cepet habis kampas kopling mas, demi konten mas ya. Durasi sebentar kan, kalau belajar kan nggak ulang gini. Ini kan ngajarin, ini pengalamannya mas ya. Ini setengah kopling, kita angkat lagi, agak jalan mobil. Angkat lagi, agak jalan, kita sen kiri ya. Angkat lagi, agak jalan sambil muter. Ntar dulu kita mundur dulu ya, kurang ngiri bos. Mundur dulu. Kita angkat lagi setengah koplingnya, angkat, getar mobil, kita lepas. Ini jalan mobil ya. Udah mas sepeda bos. Angkat lagi. Ini mentok, putar ke kiri mentok ini bos. Jadi kita tinggal angkat koplingnya. Ini kalau kelamaan mending kita full kopling sama rem ya. Kalau setengah kopling kelamaan, habis kampas kopling bos. Jadi kita angkat lagi, lepas rem kaki, ntar dulu. Setengah kopling, angkat rem kaki ya. Ini setengah kopling, kita angkat sedikit, mobil jalan bos. Angkat sedikit, mobil jalan. Angkat sedikit, mobil jalan sampai jalan lepas ya, tambah gas. Oke, seperti itu ya. Masuk ke gigi 2. Oke, caranya seperti itu di tanjakan bos ya. Tapi barusan cuma buat contoh aja bos ya. Boleh ditiru kalau sebentar. Kalau lama mending kalian pakai rem kaki. Karena tanjakan nggak terlalu tinggi kan. Meskipun mundur sedikit. Jadi tanjakan barusan mau nyebrang itu bisa dengan setengah kopling mobil tidak mundur. Ada tanjakan yang agak tinggi. Jadi kalau kita pakai setengah kopling tanpa rem, mobil akan mundur bos, berarti terlalu tinggi bos. Barusan kan nggak terlalu tinggi. Kita angkat setengah kopling, mobil tidak maju, tidak mundur. Dan barusan saya di setengah kopling, mobil tidak maju dan mundur. Kita angkat lagi koplingnya, mobil jalan sendiri kan bos, tanpa kita gas. Berarti tanjakannya nggak terlalu curam bos ya. Masuk gigi 2 ini masih ya. Oh ini sepeda gak mau nyebrang. Ini masih posisi gigi 2. Rem, sepedanya pelan. Masih posisi gigi 2 tetap. Karena rame jadi nggak bakalan kenceng kan di sini bos. Jadi cukup di gigi 2 aja ya bos ya. Kalau kalian belajar pemula mau pingin naik ke gigi 3, 4, kita cari tempat yang lurus dan sepi. Karena biasanya pemula kan bagaimana caranya nanti di gigi 3, 4 bagaimana kan, kayak gitu. Masa cuma di gigi 1 dan 2 kayak gitu bos.
Jadi caranya kalau mau pindah ke gigi 3, 4 sesuai dengan RPM atau sesuai dengan kecepatan, kan di setiap angka 1, 2, 3, 4, 5 ini ada angka kecepatan bos ya. Kalau salah di sana mobil terasa berat. Jika dipaksa bos, misalnya gigi 3 kita cuma jalannya pelan 20 km per jam, berat mobil bos. Atau terlalu tinggi masuk gigi 3, kecepatan di atas 80 kayak gitu ya, berat mobil. Oke, ini lampu merah, barusan lupa saya. Ini pakai rem tangan ya. Saya biasa pakai rem tangan kalau lama. Nah, ini posisi kita ada di belakang mobil, maksudnya bukan di depan, paling depan di lampu merah. Jadi kita nanti bisa dengan cara angkat sang kopling sampai mobil jalan nggak masalah. Ini ya. Masuk gigi 1, lepas rem tangan, angkat kopling ya, angkat mobil jalan nih kan ya. Baru tambah gas, gak mati mobil bos. Ini untuk di posisi di belakang bos ya, masuk gigi 2. Kalau di depan kita angkat kopling, angkat kopling lalu barengin dengan gas. Kalau posisi di belakang lampu merah bisa dengan cara angkat setengah kopling, masuk ke gigi 3. Ini masuk gigi 3 bos. Kerasa mobil itu meraung gitu. Jadi kita naik ke gigi 3 ini. Ini karena sudah berapa menit nih bos, nanti kita akan videokan ganti bannya bos ya. Bannya tadi di awal saya mau ganti ban 4 itu ya, ban roda 4-nya, dan pelek kita akan ganti semua. Nanti hasilnya bagaimana bisa disimak di video ini bos ya. Kita lanjut ke video ban bos ya. Hasilnya biar tahu pemula kayak apa. Kan bukan cuma kita bisa nyetir, nantinya kita harus bisa mengetahui tentang mobil bos ya. Saya dulu awal-awal yang penting bisa nyetir aja dulu kayak gitu. Nanti kayak bagaimana perawatan mobil ikuti ya. Karena beda dengan sepeda, biayanya lebih mahal mobil bos ya. Oke, kita lanjut bos ya. Ini mau nyampe ke tempat kita ganti velg bos ya. Depan ini. Ini posisi di lampu merah. Ini masih di posisi lampu merah, bukan paling depan. Jadi kita bisa dengan cara angkat kopling perlahan. Biasanya kalau lampu merah sebelah kanan mau jalan, berarti giliran kita setelah kanan jalan bos ya. Jadi kita persiapan, kita pindah ke gigi 1 ini ya. Pakai rem tangan saya. Pakai rem tangan, ini masih full kopling sama gigi 1. Nah, kita nunggu lampu hijau. Kok lama bos? Ini sen kiri, kita angkat setengah kopling, getar mobil, kita turun rem tangan. Ini mobil jalan, lepas tambah gas. Oke, seperti itu mobil gak bakalan mati. Biasanya yang mati itu ketika posisi kita ada di depan. Kita dibelok orang wis gopo, panik kayak gitu bos. Jadi mati dulu. Dan ini pas posisi gigi 2 barusan, kita akan ganti ban saya di sini bos. Ini posisi di Jember saya bos ya. Mana ban. Untuk balan di sini paling murah, yang lain 35, di sini cuma 25 bos. Nah, di sini tempat kita akan tap oli, sporing, balancing, formula namanya bos.
masih masuk gigi satu ya. Setengah kopling tambah gas. Oke, ini kalau mau parkir ini kan agak nanjak. Ini lurus sudah bos, netral dulu baru angkat. Oke, terima kasih yang sudah nonton video saya. Jangan lupa ini saya ganti ban, ditonton juga bos ya, biar tahu bagaimana prosesnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jalan nih mas. Jalan.